Jessica Solu yang dikenal dengan panggilan Chika yang lahir di tahun 2001, dia ini berasal dari Sulawesi Selatan. Yang mana awalnya Chika ini tinggal dengan orang tuanya di Kecamatan Wara yang ada di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Sejak kecil Chika ini dikenal anak yang baik dan pintar, karena ketika duduk di bangku SMA, Chika juga cukup berprestasi dan dia sering jadi juara kelasnya. Dan dia juga aktif mengikuti beberapa kegiatan di sekolahnya, dan salah satunya jadi anggota Paskibraka. Bahkan di tahun 2018 lalu, dia ini pernah jadi salah satu siswa yang terpilih untuk jadi anggota Paskibraka yang dipercaya sebagai pembawa baki. Tidak sampai di situ, di tahun 2023, Chika pun akhirnya berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan predikat terbaik dan mendapatkan nilai tertinggi. Dan pastinya ini pun menjadi prestasi yang sangat membanggakan. Dan di tahun 2024 setelah Chika lulus kuliah, Chika pun langsung melamar kerja dan langsung diterima menjadi karyawan di PT Indonesia Morawali Industrial Park, yang mana ini perusahaan yang cukup besar yang bergerak di bidang pengolahan nikel, stainless steel, dan karbon steel, yang berlokasi di Kabupaten Morawali, Sulawesi Tengah. Di sana Chika ini ngekos di wilayah Bahodopi yang ada di Kota Morawali, dengan jarak 11 jam perjalanan dari tempat Chika di Kota Palopo. Selama bekerja di sana, Chika pun cepat dan mudah bisa beradaptasi dengan rekan-rekan kerjanya. Di samping itu, Chika juga terkadang pulang ke rumah orang tuanya di Kota Palopo, yang biasanya menggunakan jasa mobil travel tempat omnya kerja. Yang mana mobil travel yang biasanya digunakan itu jenis mobil pribadi dengan layanan antar jemput yang lebih praktis. Sampai di sini masih baik-baik saja, tanpa adanya masalah apapun, sampai kasus yang benar-benar naas ini pun akhirnya menimpa Chika. Jadi di awal November tahun 2024, setelah 7 bulan Chika ini bekerja dan merantau di Kabupaten Morawali, Chika ini dapat kabar duka dari keluarganya di Palopo yang mendapat kabar kalau neneknya tutup usia. Karena ini Chika pun langsung mengajukan permohonan cuti untuk pulang ke Palopo melihat neneknya dengan menggunakan jasa mobil travel tadi, yang dia pesan melalui omnya yang juga kebetulan kerja di travelnya. Seperti biasa, Chika pun dijemput mobil travelnya dan berangkat ke Kota Palopo dengan 6 jam perjalanan dengan penumpang-penumpang lain di mobil yang sama. Awalnya perjalanan dari Morawali ke Palopo itu aman-aman saja, sampai akhirnya Chika pun sampai di Kota Palopo dan langsung diantar ke rumah orang tuanya. Di sana Chika pun sempat kumpul keluarga dan ikut mengikuti upacara pemakaman neneknya dengan tradisi adat istiadat Toraja. Lalu beberapa hari kemudian setelah selesai pemakaman neneknya, tepatnya di tanggal 11 November tahun 2024, Chika pun bersiap untuk kembali ke Morawali dengan menggunakan mobil travel lagi. Lalu di malam harinya mobil travelnya pun datang menjemput dengan menggunakan Toyota Avanza warna hitam. Setelah berpamitan dengan keluarganya, Chika pun berangkat dengan sambil membawa 2 barang bawaannya, yaitu beras 1 karung dan 1 tas. Dan Chika pun duduk di bangku belakang karena memang di dalam mobilnya juga ada beberapa penumpang lain dengan tujuan yang sama. Sedangkan saat itu supirnya yang bernama Andi Gugun atau yang sering dipanggil Akmal, yang mana dia inilah yang menjadi biang masalahnya, karena sebelum menjadi supir travel, Akmal ini ternyata pernah dipenjara 2 kali karena kasus pencurian dan kekerasan. Terus setelah bebas dari penjara, dia pun bekerja sebagai supir travel dari sejak tahun 2024. Yang artinya saat itu belum genap setahun dia ini bekerja sebagai supir travel. Tapi Chika dan juga keluarganya yang tidak tahu latar belakangnya Akmal, mereka pun tidak curiga sama sekali karena memang sebelumnya sudah terbiasa kalau Chika ini memakai jasa travel dan tidak terjadi apapun. Terus setelah beberapa jam berangkat, yang seharusnya Chika itu sudah sampai di besok paginya di Morawali. Ketika Akmal melihat Chika yang sedang tertidur di kursi belakang itu, mulai berpikir kemana-mana. Lalu ketika mobil travel yang dinaiki Chika sampai di wilayah Tarenge, Akmal pun memberhentikan mobilnya di depan rumah omnya yang ada di pinggir jalan lintas untuk meminjam mobil pamannya. Lalu tanpa curiga apapun, omnya pun memberi pinjaman mobilnya Calya warna putih. Lalu setelah itu, Akmal pun membangunkan Chika yang sedang tertidur supaya pindah ke mobil Calya. Dengan keadaan yang belum sepenuhnya sadar, Chika pun pindah ke mobil Calya dengan Akmal yang membantu ngangkat barang-barangnya.
Sedangkan penumpang lainnya itu tetap di mobil Avanza dan melanjutkan perjalanannya ke Morowali dengan supir cadangannya. Di samping itu, Akmal juga berangkat menggunakan mobil Kalia yang cuma berdua dengan Cika yang duduk di kursi belakang. Lalu tidak lama kemudian, Cika yang sudah benar-benar sadar, dia pun sempat curiga dan takut. Apalagi situasinya di dalam mobil itu cuma ada Cika dan Akmal yang sebagai supirnya. Tapi di situ Cika pun tetap berusaha positive thinking dan lanjut tidur lagi. Sedangkan Akmal dengan pikirannya yang semakin menjadi-jadi, tiba-tiba dia pun membangunkan Cika. Dan setelah Cika bangun, Akmal pun tiba-tiba menawari uang 200.000 untuk menggoda Cika supaya mau begituan. Lalu Cika yang kaget, dengan tegas Cika pun menolak. Dan di jam 2 pagi, setelah mereka memasuki kawasan Gunung Kayulangi dengan situasi yang sepi, Akmal pun memberhentikan mobilnya untuk berpura-pura buang air kecil. Setelah itu, dia pun langsung membuka pintu belakang dan duduk di sebelah Cika. Dan disitulah dia pun langsung memperkosa Cika sampai tidak berdaya. Setelah selesai dengan aksinya itu, Akmal pun langsung kembali ke kursi supir. Sedangkan Cika yang tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan Akmal, Cika pun sempat mengancam untuk melaporkannya ke polisi. Karena takut dilaporkan, Akmal pun kembali lagi ke kursi belakang. Dan di situ dia pun langsung mencekik Cika sampai Cika pun menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu setelah Akmal memastikan Cika yang sudah tidak bernafas lagi, Akmal pun langsung mengambil. Lalu, setelah Akmal memastikan Cika yang sudah tidak bernafas lagi, Akmal pun langsung mengambil HP milik Cika, serta kalung dan anting emasnya. Akmal juga berusaha mengambil gelang dari lengannya, tapi gagal karena dia mengalami kesulitan melepaskan gelang dari lengannya. Karena takut kelamaan, Akmal pun langsung membuang tubuh Cika ke jurang pinggir jalan. Setelah itu, Akmal pun langsung jalan dengan berputar balik dan langsung kembali ke rumah omnya yang ada di Tarenge untuk mengembalikan mobil omnya. Dia juga menitipkan beras dan tas milik Cika ke rumah omnya, yang katanya kalau itu punya penumpangnya yang ketinggalan. Setelah itu, dia pun langsung pergi melarikan diri dengan menaiki bus menuju pelabuhan Parepare yang ada di Sulawesi Selatan untuk melanjutkan pelariannya ke Kalimantan. Sesampainya di Kalimantan Timur, tepatnya di kota Balikpapan, Akmal pun langsung menggadaikan HP milik Cika seharga 500.000 ke pedagang yang ada di pasar Pendansari. Setelah itu, dia pun melanjutkan perjalanannya ke Kampung Timur yang ada di Kecamatan Muara Bada, Kabupaten Kutai Kartanegara. Lalu, di sisi lain, setelah keberangkatan Cika yang seharusnya pagi harinya sudah sampai, dan biasanya kalau Cika sudah sampai, Lalu, Cika ini pasti Pak memberi Muhsan kabar yang tidak kepada curiga, ibunya. Namun langsung kali meminum ini, airnya sampai siang hari Cika ini seperempat masih belum botol. memberi kabar kepada keluarganya. Lalu beberapa menit kemudian, Lalu, Pak Muhsan keluarga yang Cika sedang yang menunggu kepikiran. itu mulai pusing. akhirnya keluarganya pun dan mulai mencoba menghubungi batuk-batuk. Cika. Sampai Tapi ternyata akhirnya nomornya sudah tidak aktif. tubuhnya pun rubuh dan Karena kejang-kejang. Keluarganya pun menghubungi Sedangkan pihak travel. Wahid itu Bahkan cuma menghubungi diam Akmal saja, juga yang sebagai yang supirnya. seolah masih khusyuk Pada menjalankan saat ritualnya. dihubunginya, Akmal ini mengaku kalau dia sudah mengantarkan Cika ke kosannya. Lalu untuk memastikan, keluarga Cika pun menghubungi salah satu teman Cika yang ada di Morowali. Lalu pada saat temannya mengecek, ternyata kosannya masih terkunci, dan motor Cika juga masih terparkir di kosannya. Awalnya keluarga Cika pun masih berpositif thinking, yang mungkin Cika ini buru-buru pergi bekerja menggunakan ojek online. Akhirnya mereka pun menunggu Cika untuk memberi kabar. Namun setelah sekian lama menunggu, ternyata tetap saja Cika ini tidak memberi kabar yang pasti. Ini pun membuat keluarga Cika semakin resah. Sampai akhirnya, keluarga Cika pun meminta tolong kepada keluarganya yang ada di Morowali untuk mengecek keberadaannya Cika di kosannya. Karena itu, pihak keluarga mereka yang ada di sana itu langsung mendatangi kosannya Cika, yang ternyata situasinya masih sama seperti tadi pagi, yang mana kosannya masih terkunci dan motornya pun masih terparkir. Lalu, mereka pun meminta izin kepada pemilik kosannya untuk membuka pintu kosannya. Dan setelah pintunya terbuka, mereka pun tidak menemukan tas dan beras 1 karung
yang dibawa Chika yang dia bawa. Lalu, karena keluarga Chika yang semakin resah, karena ternyata Chika yang sama sekali belum pernah sampai ke kosannya, akhirnya mereka pun langsung menghubungi Akmal lagi, yang sebagai supir travelnya, yang ternyata saat itu nomor Akmal sudah tidak bisa dihubungi, sampai pihak travelnya juga mengaku tidak tahu di mana keberadaan Akmal ini. Lalu, singkatnya di tanggal 13 November, tepatnya di jam 7 pagi, para pekerja proyek pelebaran jalan di Trans Sulawesi, tepatnya di wilayah Mangkutana, itu dikagetkan dengan temuan tubuh wanita di dalam jurang pinggir jalan. Terus, setelah temuan ini dilaporkan ke pihak kepolisian di sana, tubuh wanita itu pun langsung dievakuasi dan dilarikan ke RSUD Ilagaligo yang ada di wilayah Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Setelah itu, polisi pun langsung menyelidiki identitasnya dan mengumumkan ciri-cirinya, di mana ciri-cirinya berkulit putih, berbadan gemuk, tinggi sekitar 1,62 cm, berambut lurus dan pirang, dan mengenakan kaos warna hitam dan celana kain warna hitam. Terus singkat cerita, setelah identitasnya berhasil teridentifikasi, yang ternyata wanita itu bernama Jessica Solu, yang merupakan warga Palopo, akhirnya pihak polisi pun langsung berusaha menghubungi pihak keluarganya di Palopo soal temuan ini. Lalu pihak keluarga yang mendapatkan laporan itu, mereka pun kaget, bahkan histeris, yang mana saat itu juga keluarganya Chika, terutama ibunya, itu langsung mendatangi RSUD-nya. Terus di samping itu, karena barang berharga milik Chika yang hilang, seperti HP dan beberapa perhiasan, dan cuma tersisa gelang emasnya saja, jadinya saat itu pihak keluarga pun curiga kalau Chika dirampok saat perjalanan menuju Morowali. Lalu, karena ini pihak kepolisian pun langsung melakukan penyelidikan dengan melacak sinyal HP Chika, yang ternyata saat itu lokasi HP-nya sudah berada di Kalimantan, tepatnya di pinggiran kota Balikpapan. Karena ini, pihak kepolisian di Polda Sulawesi Selatan yang menangani kasus ini, itu langsung melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian di Polda Kalimantan Timur untuk melacak lokasi keberadaan HP Chika yang ada di sana. Dan setelah ditelusuri, ternyata HP-nya itu ada di tangan seorang pedagang yang ada di Pasar Pandansari, yang mengaku kalau HP itu digadaikan seseorang yang tidak lain si Akmal ini. Lalu, singkatnya, berkat bantuan informasi yang ditemukan, ternyata Akmal saat itu mengontrak di sebuah rumah yang ada di Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, yang sudah masuk di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Akhirnya polisi pun langsung melakukan pengejaran ke sana, dan akhirnya di malam harinya, Akmal pun berhasil ditangkap di rumah kontrakannya dan langsung dibawa ke Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat diinterogasi, akhirnya dia pun mulai mengakui dan menceritakan semuanya, yang sudah tega melakukan itu semua, karena dia mengaku kalau dia tergoda pas melihat Chika, terutama saat sedang tertidur. Dan atas kasus ini, Akmal pun terancam hukuman penjara seumur hidup, atau bahkan hukuman mati. Sedangkan jasad Chika, setelah menjalani autopsi, Chika pun akhirnya dipulangkan ke rumah orang tuanya di Palopo, untuk dimakamkan di tanah leluhurnya, tepatnya di Kabupaten Tanah Raja.